Fonologi sistem bunyi bahasa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai fonologi yang merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu linguistik. Fonologi membahas bagaimana bunyi-bunyi bahasa bekerja sebagai sebuah sistem, bukan hanya sebagai suara yang kita dengar, tetapi sebagai unsur yang memiliki fungsi dan makna dalam komunikasi. Presentasi ini akan membahas pengertian fonologi, perbedaannya dengan fonetik, konsep fonem, struktur suku kata, proses fonologis, hingga manfaat mempelajari fonologi dalam kehidupan akademi dan praktis. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai sebuah sistem. Artinya, fonologi tidak sekedar melihat bagaimana bunyi dihasilkan atau didengar, tetapi bagaimana bunyi tersebut berfungsi di dalam suatu bahasa. Fokus utama fonologi adalah pada peran bunyi dalam membedakan makna. Sebuah perubahan bunyi sekecil apapun dapat menyebabkan perubahan makna kata. Selain itu, fonologi juga mempelajari aturan dan pola bunyi, seperti bunyi apa yang boleh atau tidak boleh muncul dalam posisi tertentu dalam sebuah bahasa. Dengan demikian, fonologi membantu kita memahami keteraturan bunyi bahasa yang seringkali tidak kita sadari dalam komunikasi sehari-hari. Fonologi sering dikaitkan dengan fonetik, tetapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Fonetik mempelajari bunyi bahasa secara fisik tanpa memperhatikan fungsi bunyi tersebut dalam membedakan makna. Fonetik membahas bagaimana bunyi diproduksi oleh alat ucap manusia yang disebut fonetik artikulatoris, serta bagaimana bunyi tersebut terdengar oleh pendengaran manusia yang disebut fonetik auditoris. Sementara itu, fonologi tidak menanyakan bagaimana bunyi itu dibuat, tetapi apa fungsi bunyi tersebut dalam suatu bahasa. Dengan kata lain, fonetik bersifat universal, sedangkan fonologi bersifat spesifik pada masing-masing bahasa. Dalam fonologi terdapat konsep penting yang disebut fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Fonem biasanya ditulis menggunakan tanda garis miring, misalnya P, B, atau K. Keberadaan fonem dibuktikan melalui pasangan minimal, yaitu dua kata yang berbeda makna hanya karena perbedaan satu bunyi saja. Contohnya, perbedaan bunyi P dan G pada kata padi dan bagi menyebabkan makna yang berbeda. Begitu juga bunyi K dan T pada kata kamu dan tamu. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa bunyi-bunyi tersebut memiliki fungsi pembeda makna, sehingga disebut fonem. Bunyi bahasa juga tersusun dalam suatu yang disebut suku kata. Secara umum, suku kata terdiri dari 3 bagian, yaitu onset,
nukleus, dan koda. Onset adalah konsonan awal. Nukleus merupakan inti suku kata yang biasanya berupa vokal, dan koda adalah konsonan akhir. Dalam bahasa Indonesia, terdapat pola suku kata yang umum, seperti CV, misalnya ku dan bu, serta CVC, seperti kah dan ran. Pola-pola ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam membentuk suku kata. Dalam fonologi dikenal juga istilah proses fonologis, yaitu perubahan bunyi yang terjadi karena pengaruh lingkungan bunyi di sekitarnya. Salah satunya adalah asimilasi, yaitu ketika suatu bunyi menyesuaikan diri dengan bunyi sekitarnya. Ada juga erisi, yaitu penghilangan bunyi tertentu, serta epentensis, yaitu penambahan bunyi untuk mempermudah pengucapan. Selain itu, terdapat konsep fonotaktik, yaitu aturan mengenai bagaimana bunyi-bunyi boleh digabungkan dalam suatu bahasa. Setiap bahasa memiliki aturan fonotaktik yang berbeda, sehingga tidak semua kombinasi bunyi dapat diterima dalam setiap bahasa. Mempelajari fonologi memberikan banyak manfaat, baik secara akademik maupun praktis. Fonologi membantu kita memahami sistem bunyi bahasa secara lebih mendalam. Pengetahuan fonologi juga sangat berguna dalam mempelajari dan mengucapkan bahasa asing dengan lebih tepat. Selain itu, fonologi menjadi dasar dalam pengajaran bahasa, khususnya dalam pengajaran pelafalan dan keterampilan berbicara. Dalam bidang akademik, fonologi juga mendukung penelitian linguistik dan pengembangan ilmu bahasa secara keseluruhan. Saya, Herawati, mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.